Pak Deddy Yusuf mewakili juga. Atau anggota masih dikasih lagi satu pertanyaan cukup? Kayaknya perlu anggota satu lagi nanti. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Dan yang terakhir mungkin saya harus menyampaikan, Mas Nusron, tadi ada kawan yang sudah menyampaikan, perlu penguatan hukum, penegakan hukum. Kalau kita perhatikan di sini dari kedirjenan, memang belum ada dirjen gakum, ya, atau deputi penindakan. Dulu ketika saya di Komisi 9, saya pernah mengusulkan agar Badan POM itu punya deputi penindakan. Kenapa? Begini, hampir 40% permasalahan perdata di Mahkamah Agung itu adalah kasus sengketa tanah. Dan kadang-kadang berproses panjang sekali. Saya coba mereview, perlukah ada pengadilan agraria? Nah, kalau ada pengadilan agraria, maka menambah beban tentunya untuk pembentukan lembaga baru. Ada usulan yang sebetulnya sederhana, yaitu adanya deputi penindakan di Dirjen Gakum. Sehingga proses sengketa-sengketa tanah itu lebih cepat diprosesnya. Walaupun mungkin ini akan boleh dikatakan ada bias kepentingan, karena banyak
yang melakukan sengketa tanah permasalahan ini justru adalah di oknum-oknum ATR BPN. Tetapi saya pikir kalau ini bisa diawasi oleh Ombudsman, diawasi oleh KPK dan lain-lain, ini saya pikir ini akan menjadi kuat sekali. Jadi ini harapan saya, Mas Nusron, bahwa permasalahan ini benar-benar kita kawal jangan sampai terulang lagi. Dan apa yang sudah dilakukan saat ini adalah HGB itu dicabut. Tolong diperiksa lagi, masih ada lagi nggak di tempat lain? Mungkin di belahan wilayah yang mana? Dan menurut saya ini menjadi hal isu yang penting karena salah satu penggunaan sertifikat HGB itu adalah untuk minjem uang ke bank. Dan kita tahu banyak yang memiliki HGB ribuan hektar yang mungkin tadi belum tentu dikerjakan, hanya ditaruh di perbankan. Jadi boleh saja nanti silakan dengan Komisi 11 kita nanti melakukan diskusi unik terkait masalah equity tadi, ya. Nah, kembali ke masalah Pak Daud ini, Pak Nusron tadi sudah menyampaikan ada sekian jenis, ada sekian nama perusahaan. Apakah perusahaan-perusahaan ini sudah pernah dipanggil untuk ditanyai secara langsung? Apakah itu kewenangan Kementerian ATR atau itu kewenangan penegakan hukum? Jadi saya mohon agar kita tidak simpang siur, nanti dipersalahkan ini, kita langsung fokus. Yang mengusulkan perusahaan-perusahaan itu, apakah sudah pernah dipanggil oleh ATR BPN, dan kemudian apa yang akan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengusulkan. Mungkin itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.